Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 9 yang insya Allah akan menjelaskan atau mengkaji tentang perempuan berkalung sorban ya dari kelompok 9. Ya, semoga kalian dari 4C bisa menyimak video kami dengan seksama dan bisa memberikan pertanyaan jika ada yang kurang dipahami dari apa yang telah kita jabarkan. Oke, marilah kita buka pembelajaran kita dengan baca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang saya lanjut saja langsung kepada pemateri. Ya, selamat menonton. Abidah El Haliki lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Maret 1965. Ia adalah anak dari pasangan Bapak Haji Abdul Halik dan Ibu Hajah Misnawati. Nah, tamatnya dari Madrasah Ibtidaiyah atau setara dengan SD, ia melanjutkan sekolahnya ke Pesantren Putri Modern Persis di Pasuruan. Nah, di pesantren inilah dia mulai menulis cerpen dan puisinya dengan nama samaran seperti Ida Smara Prameswari, Ida Ari Ronopati, dan Ida Bani Kadir. Ia merupakan alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Karya-karya kesustraannya banyak diikutkan dalam berbagai buku antologi seperti Aseono tahun 1996, ada Cyber Album Indonesia Australia tahun 1998, lalu ada Force Major tahun 2007, lalu ada Rainbow Indonesian Woman Poet tahun 2008, lalu ada World Without Borders tahun 2009, dan ebook Library for Difabel tahun 2007. Ia juga pernah mengikuti Asia Pacific Forum on Women Law and Development tahun 1987 serta aktif dalam KDPI. Apa itu KDPI? Yaitu adalah Kelompok Diskusi Perempuan Internasional tahun 1987 sampai 1989. Ia mewakili Indonesia dalam ASEAN Writers Conference Workshop Poetry di Manila, Filipina tahun 1995. Ia menjadi pendamping dalam bengkel kerja penulisan kreatif Mastera atau Majelis Sastra Asia Tenggara tahun 1997. Ia pernah membedah film dan novel Perempuan Berkalung Sorban di Hong Kong pada tahun 2009 dan Singapura pada tahun 2010. Ada beberapa penghargaan yang pernah didapatnya. Di antaranya itu ada penghargaan seni dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun 1998. Ia dinobatkan sebagai tokoh 10 anak zaman menerobos batas oleh majalah Asyirah tahun 2004, memperoleh IKAPI dan Balai Bahasa Award tahun 2008 dan Adab Award tahun 2009, dinobatkan sebagai 10 muslimah kreatif oleh majalah Nur tahun 2010 dan memperoleh anugerah sastra dari Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2011. Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Haliki menceritakan tentang Anissa Nurhaiyah dan kemudian kerap disapa dengan panggilan Nisa. Ia adalah anak dari pasangan Kiai Haji Hanan Abdul Malik dan Hajah Mutmainah. Nah, Anissa ini anak ketiga dari 3 bersaudara, sementara 2 kakaknya adalah laki-laki yang bernama Rizal dan Wildan. Sebagai seorang perempuan, Anissa sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau perlakuan berbeda di antara kakak-kakaknya. Anissa tidak boleh berkuda, ia tidak boleh tidur selesai setelah sholat subuh, sementara Rizal atau Wildan boleh. Dan dalam menyuarakan pendapat pun Anissa tidak bisa bebas. Nah, dari situ ia sering kali menceritakannya kepada saudaranya yang merupakan sahabat satu-satunya, yaitu Lek Hudori. Nah, kemudian hubungan mereka harus terenggang sementara karena Lek Hudori harus sekolah ke Kairo. Tetapi Anissa dan Hudori pun tetap bersilaturahmi dengan surat sebagai penyambungnya. Nah, kemudian setelah Anissa lulus sekolah dasar, ia pun dijodohkan oleh anak
teman ayahnya yang bernama Samsudin. Nah, Samsudin ini dikenal sebagai seorang sarjana hukum, anak kiai yang diharapkan sifatnya akan lebih baik dan bisa membimbing Anissa ke depannya. Padahal Anissa ini sebelumnya nggak kenal sama Samsudin. Anissa ini kenal sama Samsudin 1 jam sebelum akad nikah dilangsungkan. Nah, kemudian setelah Anissa dan Samsudin menikah, sifat asli Samsudin itu keluar. Nah, Samsudin itu ternyata tidak sebaik apa yang diharapkan oleh orang tuanya Anissa. Ternyata Samsudin ini orangnya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ia sering memaksa Anissa, sering memukul, sering memaksakan kehendak bahkan dalam hubungan suami istri. Nah, mendapatkan perlakuan dari Samsudin yang tidak baik atau sangat buruk, Anissa tidak menceritakannya kepada siapapun kecuali kepada Lek Hudori. Nah, pada suatu hari datanglah seorang janda yang tengah hamil dan ia mengaku bahwa anak yang dikandungnya ini adalah anaknya Samsudin. Tetapi karena memang Anissa tidak punya perasaan kepada Samsudin dan malah makin benci terhadap sikapnya Samsudin yang makin menjadi-jadi, akhirnya Anissa pun menerima kedatangan perempuan itu. Nah, perempuan itu bernama Kalsum yang kemudian Anissa panggil dengan sebutan Mbak Kalsum. Nah, karena Mbak Kalsum datang ke rumahnya Samsudin dengan keadaan hamil, akhirnya Samsudin pun menikahi si Mbak Kalsum ini dan Anissa tuh dipoligami. Nah, awalnya tuh Mbak Kalsum ini kan tinggal serumah dengan Anissa dan Samsudin. Nah, awalnya Mbak Kalsum ini uh, uh, senang melayani si Samsudin sampai akhirnya setelah melihat perlakuan Samsudin yang tidak menghargai dirinya sebagai wanita dan sering berlaku semena-mena, Mbak Kalsum pun akhirnya merasa jengah. Dia pun merasa dirinya udah tidak sanggup lagi terhadap perlakuan dari Samsudin. Akhirnya karena Anissa dan Mbak Kalsum mendapatkan nasib yang sama, ia pun menjadi akrab. Nah, Anissa sering menceritakan kisahnya kepada Mbak Kalsum, begitupun sebaliknya, hingga lahirlah anaknya Mbak Kalsum yang bernama Fadilah. Nah, dari situ Mbak Kalsum pun mulai belajar mengaji kepada Anissa. Di sisi lain, sekembalinya Hudori dari Kairo seketika mengembalikan harapan Anissa untuk memerdekakan dirinya. Perlakuan Samsudin yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun kecuali Lek Hudori, dan kemudian Lek Hudori itu mencoba membantu Anissa untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya pun ketika tahu sempat shock karena tidak menyangka bahwa perlakuan Samsudin itu sangat buruk kepada putrinya. Nah, kemudian mereka pun berembuk untuk mengambil jalan keluar dari masalah Anissa dan Samsudin. Kemudian diambillah jalan perceraian dan Anissa dan Samsudin pun bercerai tetapi Mbak Kalsum tetap bertahan kepada Samsudin karena ada Fadilah yang harus dinafkahi oleh si Samsudin. Nah, setelah perceraian Anissa dan Samsudin selesai, Anissa pun sangat lega. Dia pun merasa merdeka dan bebas dari kukungan penjarahan si Samsudin. Nah, kemudian sambil menunggu masa idahnya Anissa, dan karena memang Anissa mempunyai cita-cita yang tinggi banget sebagai perempuan, ia pun melanjutkan kuliahnya ke Yogyakarta dengan mengambil jurusan filsafat. Lalu ia pun aktif di berbagai organisasi dan ia pun mulai aktif dalam dunia tulis menulis. Di tengah kesibukannya Anissa, Hudori kembali datang dan meminang Anissa. Ternyata orang tua Anissa pun merestuinya dan tidak lama ia pun
Lek Hudori dengan Anissa pun menikah dengan cara yang sederhana tetapi tetap hikmat. Menikah dengan Hudori, Anissa merasakan perbedaan yang sangat signifikan ketika ia menikah dengan Samsudin. Nah, pernikahannya dengan Hudori ini lebih ke pernikahan yang memang diimpikan semua orang, pernikahan yang sakinah mawadah warohmah. Dan Hudori sebagai suami pun sangat mengayomi Anissa dan membimbing Anissa. Ia mampu menyeimbangkan dan mampu berjalan sejajar dengan emosinya Anissa. Di sini Hudori pun tidak memaksakan Anissa untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, melainkan mereka saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hudori tidak banyak menuntut Anissa untuk memiliki anak. Dia juga tidak menuntut Anissa untuk berhubungan suami istri yang Anissa sendiri pun tidak siap. Ia akan menunggu Anissa siap, karena itu Anissa pun punya hak untuk mengatakan bahwa ia itu mau ataupun tidak. Di sini Hudori mencerminkan sosok laki-laki pejuang feminisme karena ia sangat menghormati dan menghargai wanita, menjunjung tinggi martabat wanita dan menjaga wanita sebagaimana orang tuanya itu telah menjaga si wanita tersebut. Pernikahan mereka makin sempurna ketika lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Mahbub. Nah, pada suatu hari Anissa dan Hudori datang ke sebuah acara. Nah, ternyata di dalam acara itu tuh ada Samsudin, Mbak Kalsum dan anaknya Mbak Kalsum yang ikut datang ke acara tersebut. Nah, Samsudin yang memang masih menaruh perasaan kepada Anissa hanya bisa diam ketika bertemu si Anissa. Nah, Anissa ketika bertemu Samsudin pun dengan perasaan yang tidak lagi takut, melainkan ia pun bangga karena ia udah pisah dari Samsudin dan mendapatkan Hudori yang statusnya lebih baik, dengan Hudori yang perlakuannya lebih baik lagi kepada Anissa. Nah, Samsudin melihat itu pun ia makin menaruh kebencian dan iri kepada rumah tangganya Anissa dan Hudori, terlebih kepada Hudorinya. Nah, tidak berselang lama dari acara tersebut, beberapa hari kemudian Hudori pun kecelakaan. Ia ditabrak oleh sebuah truk dan mendapatkan luka yang cukup serius. Anissa yang mendapatkan kabar tersebut pun pikirannya langsung tertuju kepada satu pelaku, yaitu Samsudin. Tetapi karena tidak mendapatkan bukti yang kuat, akhirnya Samsudin bebas begitu saja. Hudori pun tidak tertolong lagi dan Anissa harus menjalankan hidupnya tanpa Hudori dan membesarkan anaknya sendirian tanpa adanya Hudori. Selanjutnya, ada analisis struktur dalam novel Perempuan Berkalung Sorban. Yang pertama itu ada tema. Tema dalam novel Perempuan Berkalung Sorban yaitu bagaimana kemalangan tokoh Anissa, yaitu di mana Islam memandang perempuan, lalu kawin paksa, dan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu ada alur yang digunakan dalam novel Perempuan Berkalung Sorban yaitu alur progresif, di mana kejadiannya runtut dari pengenalan, konflik, dan penyelesaiannya. Pengenalan yang terjadi dari novel Perempuan Berkalung Sorban yaitu bagaimana tokoh aku menjelaskan tentang dirinya, lalu adanya konflik ketika perjodohan antara Samsudin dengan Anissa, lalu ada tingkatan konflik terjadi ketika Anissa menyebut nama Lek Hudori dalam rumah tangganya. Lalu klimaksnya itu terjadi ketika ada seorang janda bernama Kalsum mendatangi rumah Samsudin untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Lalu ada penyelesaian yaitu perceraian Anissa dengan Samsudin dan penyelesaian konflik itu sendiri ketika Anissa dan Hudori menikah. Lalu selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama itu tokoh utama. Tokoh utama dalam Perempuan Berkalung Sorban yaitu Anissa. Anissa adalah sosok wanita yang membela tentang hak perempuan
Dia sosok yang cerdas dan berwawasan luas. Yang kedua itu ada Hudori. Hudori merupakan tokoh paman Anisa yang memperjuangkan feminisme. Ia merupakan sosok yang cerdas, pintar, dan baik. Yang selanjutnya itu ada Samsudin yang merupakan tokoh antagonis dalam novel Perempuan Berkalung Sorban. Samsudin itu merupakan suami dari Anisa. Ia merupakan tokoh selanjutnya yang berlaku kasar kepada istrinya Anisa. Yang selanjutnya itu ada Kiai Haji Hanan Abdul Malik, yaitu ayah dari Anisa, pendiri pondok pesantren di Jawa Timur. Yang selanjutnya itu ada Rizal, kakak Anisa, Wildan, kakak kedua Anisa, lalu ada Ustadz Ali, Kalsum, Maryam, dan Aisyah. Latar tempat yang digunakan oleh novel Perempuan Berkalung Sorban itu yang pertama ada pesantren, rumah Samsudin, kota, dan di Yogyakarta. Gaya bahasa yang digunakan oleh novel Perempuan Berkalung Sorban yaitu adil gender. Pemakaian gaya bahasa untuk perbandingan gender yang akhirnya menjadi resolusi sensitif gender. Pemakaian kata yang digunakan banyak merupakan stereotip seorang perempuan, cenderung tidak adil dalam perspektif gender Islam. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Perempuan Berkalung Sorban juga bukan bahasa yang rumit, lebih cenderung bahasa sehari-hari. Amanat dalam novel Perempuan Berkalung Sorban yaitu sebagai perempuan harus mempunyai prinsip yang tegas dan tidak mudah dibodohi. Sebagai perempuan harus mempunyai tekad dan tujuan hidup yang kuat sehingga dalam menjalani hidup tidak gampang putus asa. Baiklah, yang selanjutnya adalah analisis isi dari novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El-Khaili. Nah, pada novel ini banyak sekali kontroversial yang terjadi, terutama pada wanita ya, wanita yang beragama Islam, karena ini feminisme Islam sesuai dengan tema kita yaitu feminisme pandangan Islam. Nah, yang pertama yang saya analisis yaitu perempuan dalam kitab. Dalam novel ini berbicara perempuan dari pandangan Islam. Salah satunya dalam kitab-kitab yang masyhur. Ada kutipan yang membicarakan masalah jilbab seperti kutipan ini. Al-Quran mengatakan yang demikian itu berjilbab agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu. Jadi ada satu sisi yang mengharuskan seorang perempuan mengenakan jilbabnya, yaitu kondisi tidak dikenal identitasnya. Jika kondisi ini telah dimilikinya, otomatis kewajiban itu hilang bersamanya. Menurutku begitu. Ini saya ambil kutipan dari perkataannya Hudori. Ya. Dari kutipan tersebut kita tahu fungsi jilbab adalah sebagai identitas kemuslimannya dan menjaga sebagian auratnya dari pandangan laki-laki dan kejahatan hawa nafsu. Itu adalah secara khususnya karena perempuan itu diciptakan berbeda dengan laki-laki, ya. Makanya di situ ada kutipan juga, jika ada laki-laki telanjang mungkin tidak akan menjadi suatu sorotan atau suatu bahan bahan tontonan. Berbeda dengan perempuan ketika auratnya terbuka, bisa jadi menjadikan itu sebuah tontonan atau sebuah bahan tontonan ya oleh sebagian orang, laki-laki maupun perempuan. Nah, yang selanjutnya di sini ada kutipan perempuan itu memang manusia tapi kurang sempurna akal dan agamanya. Nah, maksud dari perkataan itu sempat salah ya di pikiran Ustadz Ali. Ustadz Ali ini bilang bahwa perempuan adalah harus di bawah laki-laki karena akal dan agamanya kurang. Nyatanya, maksud dari perkataan Ustadz Ali ini adalah perempuan memiliki banyak halangan dari ibadah, seperti halnya ketika haid, nifas, dan lain-lain. Itu yang menjadi kurang dalam porsi agama dalam perempuan. Padahal dalam kodratnya semua itu adalah keilmuan dan bukan kekurangan. Ya, lagi-lagi penafsiran yang kurang pas dilontarkan oleh Ustadz Ali yang terlalu meninggikan laki-laki. Padahal mereka meninggalkan sholat bukan berarti untuk bermaksiat, tapi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula
Ada pula kutipan di bawah ini yang merujuk pada pembatasan dalam hak perempuan. Nah, kutipannya seperti ini. Kau ini perempuan bersuami, bagaimana bisa keluar rumah sendiri tanpa muhrim? Ya, dalam kutipan itu sebenarnya boleh saja perempuan keluar rumah sendiri, tapi dengan seizin suami. Dengan itu pun sudah halal seorang perempuan keluar rumah dengan memegang izin sebagai tanda kesetiaannya. Jadi tak perlu harus kemana-mana dengan suami, karena kita tahu bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kesibukannya tersendiri dan tidak bisa mereka harus kemana-mana berdua saja, ya, kemana-mana berdua. Yang penting mereka saling memegang izin dan janji kesetiaannya. Seperti itulah kodratnya. Lalu yang kedua, dalam novel ini juga membicarakan kita bisa melihat perjuangan Nisa meraih pendidikannya. Ya, dalam novel ini kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa perempuan hanya berkecimpung dalam rumah saja, tidak perlu ilmu banyak, ya. Cukup tahu bagaimana memuaskan suami, bekerja di dapur, mencuci dan mengurusi rumah tangga saja. Nah, itulah yang diajarkan di Pondok Anisa. Padahal kebodohan akan memberikan sengsara, seperti dalam kutipan berikut ini ya. Waktu itu ketika Anisa menjadi istrinya Samsudin, melanjutkan sekolah sampai sarjana, dan nasihat itulah yang pada saat ini harus diperjuangkan. Dunia boleh menderaku, Samsudin boleh memperkosa aku setiap malam selagi aku masih bodoh dan kurang pendidikan, tapi pada saatnya semua akan dimintai pertanggungjawabannya, dan semuanya pula tersedia balasan. Tunggulah sampai lidahku fasih menjawab semua persoalan dunia. Maka pernyataan itu yang selalu memotivasi Anisa, ya, dan akhirnya dia bisa terus menjunjung tinggi haknya gitu untuk berpendidikan. Karena salah satu yang memotivasinya pertama kali tentang feminisme atau tentang keperempuanan itu adalah orang yang ia cintai, yaitu Hudori. Terlihat dari perkataan Hudori, kau mesti belajar dan mencari ilmu sampai jasadmu berbaring di antara dua batu nisan. Begitu kata Le Hudori yang kuingat. Tapi jangan juga bergantung pada saya. Kau bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kau mesti terus bersekolah sampai sarjana. Kata-kata inilah yang bisa memotivasi Anisa sampai saat itu akhirnya Anisa bisa terus memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ya, selayak laki-laki, ya. Selayak laki-laki bisa sarjana, bahkan bisa sekolah dengan enak gitu ya, bisa merasakan kehidupan bebas dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya di sini ada asas memperjuangkan feminisme. Dari novel ini memperlihatkan bagaimana larangan untuk wanita yang menaiki kuda dengan alasan bahwa itu tidak pantas, seperti kutipan berikut ini. Jadi begitu. Apa ibu belum mengatakan kepadamu kalau naik kuda hanya pantas dipelajari oleh kakak Rizal dan kakakmu Wildan? Kau tahu mengapa sebab kau ini perempuan, Nisa? Nggak pantas anak perempuan kok naik kuda. Bisa kilan, apalagi keluyuran mengelilingi ladang sampai ke Belumbung segala memalukan. Padahal ketika zaman Rasul saja banyak pejuang wanita mengendarai kuda, dan itu adalah hal yang pantas dan tidak keluar norma agama selama ia tidak mengundang maksiat atau menutup aurat, ya. Karena Rasulullah bilang bahwa jagalah kesehatan. Dengan apa menjaga kesehatan? Salah satunya apa? Dengan berolahraga. Berkuda pun adalah salah satu olahraga. Maka diperbolehkan, tapi perempuan punya ciri tersendiri, yaitu menutup auratnya, jangan sampai mengundang maksiat. Dalam novel ini juga diperlihatkan bagaimana semangat yang ditanam oleh Anisa yang menunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta segala kepahitan dalam hidupnya dijadikan sebuah semangat seperti dalam kutipan berikut ini. Semangat hidup berkobar untuk merebut yang terbaik dan terindah di atas kebenaran yang sejati. Tangan Bapak tidak lebih kuat dari hakku untuk menentukan nasibku. Ibu, aku kini bukan Nisa yang dulu lagi. Dan ini juga hasil setelah laki-laki dengan semua orang menjarah kemerdekaan dan hakku. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana Anisa membela haknya dengan kata-katanya. Nah, selanjutnya di sini ada hak istri dalam Islam. Ya, kita pasti bisa melihat ya di sini banyak banget konflik tentang di rumah tangga, ya. Salah satunya yang diderita oleh istri. Nah,
Ada kutipan mengatakan begini, kewajiban seorang perempuan, mereka juga memiliki kewajiban yang terutama adalah mengurus urusan rumah tangga dan mendidik anak. Jadi memasak, mencuci, mengepel, menyetrika, menyapu, dan merapikan seluruh rumah adalah kewajiban seorang perempuan. Demikian juga memandikan anak, menyuapi, dan menggantikan popok dan menyusui. Itu juga kewajiban seorang perempuan. Nah, pernyataan itu memang benar, itu kewajiban perempuan. Tapi jika kita memanfaatkan situasi yang berarti itu tidak adil seorang suami dalam memimpin, maka kutipan dari Lehudir ini menegaskan untuk pernyataan tersebut ya. Nah, ini kutipan dari pernyataannya Lehudori. Bertanggung jawab kan tidak harus melakukan pekerjaan itu sendiri. Nisa, bukankah urusan rumah tangga itu banyak sekali dan tangan perempuan hanya dua, kanan dan kiri? Jika di zaman Nabi tradisi menghadiahi budak ya kepada istri adalah budaya umum, mungkin di zaman sekarang seorang suami harus menghadiahi seorang atau beberapa pekerja ya, atau menghadiahi beberapa pekerja bagi rumah tangga untuk istrinya, tergantung kebutuhan dan banyak urusan di rumah tangga. Jika suami tidak mampu memberinya seorang pembantu rumah tangga, apa itu istilahnya PRT, maka suami harus mau turun tangan sendiri membantu istrinya seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak, termasuk sebagian dari nafkah yang harus dipenuhi suami. Lalu hak perempuan dalam pergaulan suami istri pun harus sama-sama memiliki persetujuan. Nah, karena tali pernikahan adalah tali cinta yang harus hadir keikhlasan di antara keduanya dan kesepakatan untuk saling menyayangi, bukan menyakiti. Seperti dalam kutipan di bawah ini, tak ada agama apapun yang membenarkan perempuan disakiti oleh siapapun. Terus ada juga kutipan yang perkuat, Al-Quran saja menegaskan untuk musyawarah bil ma'ruf dalam pergaulan suami istri. Itu artinya pergaulan suami istri harus dilakukan dengan cara yang baik, yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Menurut Al-Quran, kedudukan suami istri itu setara, sama-sama memiliki hak dan kewajibannya sesuai akal dan pikiran, perasaan dan hatinya. Jadi tidak berlaku hukum satu majikan satunya budak. Antara suami dan istri haruslah komplementer, saling melengkapi, tidak main tunjuk menunjuk, main perintah atas dasar kewajibanku dan kewajibanmu. Jodoh itu memang di tangan Tuhan, tapi perceraian itu di tangan manusia. Dalam sebuah pernikahan, anak bukanlah tujuan utama, tapi kedamaian hati, ketentraman, dan sikap tumaninah dalam hidup bermasyarakat. Dari beberapa kutipan di atas tadi, dari beberapa kutipan yang berikut tadi ya, perlu disadari bahwa wanita punya hak atas tubuhnya, walaupun ia sudah bersuami, karena dalam tali pernikahan harus ada yang namanya saling menguntungkan di antara keduanya, atau simbiosis mutualisme. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jabarkan ya, masalah analisis isi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.